pagi. Tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih oleh karena kesempatan pagi ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk melanjutkan sesi kami. Mohon hikmat dan kebijaksanaan dari surga, tuntunan Roh Kudus-Mu agar pelajaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kami dalam persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah namamu, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya cek dulu saya punya kamera. Suara saya terdengar jelas ya? Iya jelas Pendeta. Oke, cek slide, izin share. Saya harus berhati-hati untuk memilih share-nya ini supaya at least tidak ada lagi error yang terjadi pagi ini ya. Oke. Bersabar. Oke. Kita masuk di hari keempat, sesi keempat. Advance portion of screen. Oke. Bagaimana, apa kabar saudara-saudara pagi ini? Sehat-sehat semua? Saya berharap series ini bukan cuma mungkin menambah wawasan, tapi at least practical behavior bisa dikembangkan, ya, di-develop. Kita punya skills baru yang sebenarnya harusnya kita sudah berkembang sejak pertama kita mengenal kebenaran dan bahkan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Individu Yesus adalah an inspiration, sebuah inspirasi dalam menerapkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamanya ini akan berkaitan dengan iman yang Anda sedang kembangkan. Salah satu godaan kita adalah kecenderungan kita untuk menganggap bahwa kesaksian perjalanan hidup kita akan bisa menjadi pattern bagi orang lain, yang sebenarnya kita cuma mereplicate atau mengulangi apa yang Yesus ajarkan dan hidupkan. Jadi pattern kita sebenarnya adalah kehidupan Yesus. Kehidupan orang adalah refleksi dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan Yesus. Dan saat kita melihat juga kehidupan mereka, seharusnya refleksi kita terfokus pada sumber refleksi yang sedang dipancarkan. Jadi inilah proses pembentukan iman. Saya ingin ingatkan bahwa prinsip ini sangat mendasar di Ibrani 12 ayat 2. Iman kita tidak bertumbuh karena melihat kehidupan orang lain, tapi melihat refleksi kehidupan Yesus dalam kehidupan orang lain. Oke, kita sudah pelajari tentang compassionate seeing untuk menolong kita memahami cara melihat
dengan genuine love, kasih sayang yang asli, lalu mendengar dengan bijaksana, memutuskan untuk menerima kenyataan hidup yang Anda jalani. Dan topik pagi ini sebenarnya berkaitan dengan sebuah kehidupan jemaat di zaman perjanjian baru yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita berkaitan dengan konsep kehidupan berjemaat yang sesungguhnya. Saya ambil itu di Kisah pasal 2 ayat 44 sampai 47. Ya, ini basic principles yang saya ingin bagikan. Sementara judul pagi ini ya saya harus masukkan bahasa Inggris ini karena agak lebih mengena, tapi saya akan terjemahkan. Oke, ini ada error lagi nih. Ya, Anda mungkin harus memahami laptop saya ini bermasalah dengan voice control atau microphone juga yang akan tiba-tiba muncul kalau dia memaximize sistemnya sendiri. Jadi kalau Anda lihat di layar, saya mencoba menurunkan, dia akan naik sendiri. Ya, ini akan muncul di layar selalu kecuali sistemnya kembali secara otomatis. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu konsentrasi Anda. Ya, saya berharap. Oke, nanti dia akan hilang sendiri. Tapi kalau saudara perhatikan, kita baca saja perlahan. Oke, sudah hilang. Ayat 44 sampai 47 ya. Saudara mungkin boleh mencatat atau menggarisbawahi Alkitab Anda, digital Anda boleh kasih highlight. Kita analisa dan observasi. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, membaca ayat ini kemudian membayangkan kehidupan jemaat mula-mula yang menjadi pattern dari semua perkembangan dan pertumbuhan jemaat, tidak seperti yang Anda harapkan Anda lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari yang sekarang Anda lihat. Tidak banyak, saya mungkin belum terlalu meneliti tentang prediction untuk hasil penerapan konsep dan prinsip kehidupan jemaat mula-mula di gereja dan jemaat-jemaat sekarang. Anda mungkin akan bisa lihat secara global gereja yang berkembang dan bertumbuh sampai puluhan ribu anggota. Namun perkembangan dan pertumbuhan itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi kuantitas. Anda harus melihat appearance yang tentunya Anda akan berasumsi menelaahnya berdasarkan kuantitas, tapi kualitas harus ada di dalamnya. Dan Anda harus memahami prinsip ini sebenarnya adalah prinsip baku, prinsip dasar dari kehidupan berjemaat. Kalau Anda refleksikan Anda punya jemaat lalu melihat elemen-elemen ini,
maka jika ada yang tidak mengena, maka ada yang kurang terhadap perkembangan dan pertumbuhan jemaat. Dan kita perlu lihat indikator yang membuat jemaat ini akan memiliki pengaruh. Kalau Anda perhatikan, saya berikan kursor ini ya. Kalau Anda perhatikan Anda lihat ini di ayat 47 ya, Anda perhatikan. Yang saya lingkari apa? Mereka disukai semua orang. Lalu yang berikut, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Lalu Anda lihat di atasnya adalah listing sebuah aktivitas. Ya. Saya berikan ya. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu apa? Membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Di bawahnya itu adalah merupakan elemen kecil yang ada sangkut pautnya juga dengan judul kita, sharing. Tapi kita lihat dulu nih ya, kata joyful di sini, ya, kata joyful di sini, Anda bisa lihat arti dalam bahasa aslinya, kemudian ada bahasa Indonesia yang saya tempatkan di sana. Ini adalah sebuah kata kerja utama yang memberikan indikasi tentang keceriaan. Bahagia dengan tenang. Calmly happy. Ya. Jadi tidak exaggerate. Kebahagiaan dan sukacita itu tidak berlebihan. Ya. Bahkan dibilang di situ berkecukupan. Jadi ada semacam limit standar saat seseorang mengekspresikan sebuah sukacita atau kebahagiaan. Ya, ini adalah merupakan senang dan juga merupakan salam. Ya. Lalu bagaimana Anda menerjemahkan sharing dalam hal ini? Orang yang suka berbagi, bermurah hati, atau mau berbagi, kalau Anda berbagi, Anda akan senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Senang berbagi dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, ada satu konsep di mana kita sering menemukan fakta bahwa seseorang memberi dan berharap ada yang didapatkan. Ini bukan konsep joyful sharing yang sebenarnya. Karena pengertian joyful sharing seharusnya Anda berbagi dan tidak berharap sesuatu Anda terima kembali atas dasar sharing yang Anda lakukan. Kenapa judul ini saya tempatkan pada sesi? Karena ada beberapa kasus yang kita dapati beberapa orang berbagi dengan maksud dan motivasi tertentu. Let's say we cannot judge the motivation. Kita tidak bisa menghakimi motivasi seseorang. Tetapi pada prinsipnya secara alami sejak dosa jatuh ke dalam dunia lewat nenek moyang kita yang pertama, maka semua prinsip genuine itu terefek, ya, mendapatkan impact. Ya, bahkan dalam perbuatan baik kita bisa memasukkan motivasi tertentu di dalamnya yang orang lain tidak bisa lihat, orang lain tidak bisa tahu, dan orang lain tidak bisa deteksi. Tetapi itu bukan bahagian kita
dan bukan urusan kita. Ya, saya selalu menganjurkan agar supaya tindakan ini hanya bisa dilakukan secara personal, karena kita sedang mengembangkan kita punya individu, kepribadian, dan karakter kita. Terlepas dari orang ingin melakukan sesuatu menyusahkan kita. Jadi fokus utama kita sebenarnya adalah mulai dari diri. Dan basic foundation daripada semua tindakan yang akan kita lakukan dan mau kita biasakan lakukan, itu harus bersumber pada siapa yang kita sembah. Kalau Anda menyembah Allah, mengaku menerima Yesus sebagai juru selamat Anda pribadi, kemudian tindakan, keyakinan, dan iman Anda itu Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka itulah source of motivation yang benar, sumber motivasi yang benar. Anda tidak terpengaruh oleh semua external factors yang akan mengganggu motivasi genuine Anda, ya, motivasi asli dari Anda. Kalau hal ini dilakukan dan dibiasakan, maka joyful sharing merupakan sebuah aktivitas yang tidak hanya menolong Anda sehat secara menyeluruh tanpa Anda sadari, otak Anda akan bereaksi dengan apa yang Anda lakukan berkaitan dengan sharing. Namun ini juga akan membantu relationship with others, ya, hubungan kita dengan sesama. Saya tidak perlu menjelaskan secara gamblang hal ini karena automatically Anda akan merasakan benefitnya secara tidak langsung. Terlepas dari mungkin reaksi dari sang penerima sharing yang Anda lakukan itu tidak menunjukkan reaksi yang Anda harapkan. The important thing, yang paling penting adalah yang melakukan. Ya, Anda harus melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati. Saya berikan sebuah hasil survei berkaitan dengan joyful sharing. Kalau Anda mempraktikkan hal ini, maka ini akan menolong Anda untuk masalah berat badan. Ya, saya tidak tahu kenapa hasil penelitian ini dikumpulkan setelah mereka meneliti beberapa orang yang memiliki kebiasaan joyful sharing. Ada orang yang sharing, tapi sebenarnya terpaksa dalam hati. Ya, meskipun orang lihat pembagiannya dan mereka melihat aktivitasnya. Tetapi ini tidak baik bagi orang yang melakukannya tanpa sukacita, tanpa kebahagiaan internal. Ini juga akan menolong menurunkan stres, lalu menurunkan risiko serangan jantung. Kenapa saat Anda berbagi, rasa sukacita itu Anda akan alami dan Anda bisa rasakan sendiri. Dan detak jantung Anda akan menyesuaikan dengan kebahagiaan yang sedang Anda rasakan. Ya, itu akan menolong proses ritme jantung dan ini akan menolong menurunkan risiko serangan jantung yang biasanya adalah merupakan trigger dari denyut nadi yang tiba-tiba beranjak lebih cepat. Dan ini juga akan meningkatkan tekanan darah Anda. Artinya proses penyaluran darah ke seluruh tubuh akan lancar, ya, karena ada sebuah chemicals di otak Anda yang dihasilkan berkaitan dengan rasa kebahagiaan dan kesenangan yang sedang Anda lakukan. Ya, Anda mungkin ingat chemicals apa di otak yang membuat pleasure dan excitement Anda alami, ya, bisa serotonin, bisa dopamin, ya, yang akan menolong Anda merasakan sebuah satisfaction, ya, rasa sukacita, rasa nyaman, dan lain sebagainya. Dan ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda.
Ini memang di masa pandemik ini kita dapat kendala, ya. Oleh karena cara kita berbagi tidak lagi bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, kita mungkin hanya bisa sekedar menjaga jarak untuk bantuan, meskipun kita masih bisa melakukannya. Tapi topik pagi ini sebenarnya berkaitan dengan interrelationship antara yang memberi dan yang diberikan. Jadi bukan dalam bentuk formalitas kelihatan Anda berbagi. No, ini harus memiliki tindak lanjut hubungan antara Anda sang pemberi dan sang penerima. Jadi bukan cuma sekedar kasih dan bahagia lalu lepaskan, Anda tidak berkomunikasi. Joyful sharing selalu akan kontak dengan sang penerima. Karena ini akan mengkultivate, mendevelop sebuah awal baru dari komunikasi dengan orang lain dan hubungan interpersonal relationship dengan sesama. Kalau ini menolong meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, maka ini adalah aktivitas yang selalu bisa Anda lakukan supaya imun sistem Anda tetap terjaga. Ini juga menolong Anda fokus, ya, konsentrasi. Karena chemicals yang dihasilkan itu akan membantu kinerja otak untuk konsentrasi dalam apapun yang Anda akan rencanakan kemudian. Itu akan menolong Anda lebih konsentrasi melakukan sebuah planning. Ya. Dan ini juga meningkatkan memori, ingatan. Ya, kalau ini dibiasakan secara rutin dan ya, intens serta konsisten. Kemudian ini akan menyebabkan Anda ingin lebih melayani orang lain, apalagi kalau Anda connect, Anda tidak memutuskan hubungan dengan yang Anda beri. Ya, memang ada istilah di Alkitab, jangan orang lain tahu kalau Anda sedang, artinya apa yang dilakukan tangan kanan tidak boleh ketahui tangan kiri. Dalam konsep ini ada konteks yang berbeda yang tentunya yang perlu dihindari adalah supaya jangan sampai Anda menjadi subjek utama dari ungkapan ekspresi apresiasi. Ya, ini akan menolong Anda untuk belajar lebih rendah hati karena Anda tidak ingin orang lain tahu siapa yang memberi, ya, dan Anda yang beri. Anda ingin orang lebih bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang mereka terima. Tapi yang saya bahas pagi ini, joyful sharing, berkaitan dengan interconnection, interrelationship with someone else, ya. Karena ini juga salah satu kunci di mana Anda perlu ingat, ini diselipkan oleh Mrs. White dalam metode sukses. Pertama, resep pertama adalah mingled with others. Dan Anda tidak bisa mingle with others kalau Anda tidak mempraktekkan joyful sharing. Salah satu yang mungkin kita perlu refleksikan adalah apa yang kita biasa lakukan dalam KKR atau Health Expo tentang pembagian makanan ya kepada orang-orang. Jangan lakukan itu secara formalitas hanya untuk menunjukkan bahwa you are doing something good for others. Harus lebih in-depth, ya, in-depth. Joyful sharing yang saya masukkan di sini adalah Anda connects with the recipients, ya, because you are going to create a connection with somebody else, dan ini tindak lanjutnya adalah Anda bisa menggunakan ini sebagai proses menyaksikan kebaikan Tuhan, ya. Oleh karena itu salah satu benefitnya adalah ini akan menyebabkan Anda lebih ingin melayani orang lain. Anda akan mendapatkan sebuah hubungan yang lebih luas dengan banyak orang, dan itu juga akan membuka sebuah peluang Anda untuk bersaksi lebih banyak. Kemudian ini akan membuat Anda lebih bersyukur dan puas. Ya, ini susah kalau hidup kita tanpa ucapan syukur. Apalagi di masa pandemik, sudah kehilangan pekerjaan, anggota keluarga hilang, Anda kehilangan orang-orang yang dikasihi. Untuk mengantisipasi itu, saintis menganjurkan agar Anda mempraktekkan joyful sharing, karena itu akan membuat dan memancing
Anda untuk lebih bersyukur dan puas terhadap apa yang Anda alami. Lalu Anda akan merasa sangat luar biasa. Dan pengalaman ini hanya bisa Anda lakukan kalau memang Anda melakukannya secara konsisten dan tulus. Ya. Sebenarnya ada sebuah kisah yang mungkin ini merupakan sebuah refleksi diri yang saya dapat dari grup keluarga. Saya mungkin tidak akan tampilkan di sini, tapi saya akan sharing di grup supaya saudara bisa menganalisa pengalaman dan kisah ini, lalu menghubungkan dengan topik kita pagi ini. Lalu silakan Anda berekspresi dan merespon terhadap tulisan tersebut. Cuman pagi ini saya ingin menegaskan satu hal. Ini sebenarnya adalah old teaching juga. Cuman formulasinya yang mungkin banyak dilupakan. Ya, kalau kita kembali kepada ayat yang saya gunakan tadi di Kisah pasal 2, maka Anda akan mengerti kenapa saya memaparkan ini dengan maksud agar Anda melihat hasil yang Anda akan dapatkan di ayat 47. Kalau Anda mempraktekkan sharing. Ya, sharing. Ini sama dengan kata ministry yang biasa kita gunakan. Ya, itu bukan cuma untuk melayani, tapi Anda sedang berbagi dengan menempatkan sebuah elemen joyful di dalamnya. Anda lihat di ayat 47, kalau mereka melakukan ini semua di atas, mereka disukai semua orang. Anda mungkin pernah saksikan dan dengar ada orang yang tidak suka berbagi. Lihatlah komunikasinya dengan sesama. Ya, meskipun ini tidak menjadi indikator utama, tetapi logical thinking-nya akan selalu menghasilkan konsekuensi yang sama. Jadi kalau Anda ingin disukai banyak orang, maka ini adalah salah satu aktivitas yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan hasilnya luar biasa. Kalau kita disukai semua orang oleh karena praktek joyful sharing yang kita lakukan, maka Anda lihat hasilnya kemudian, tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada proses di mana seseorang, recipients, yang menerima joyful sharing yang Anda lakukan, akan digugah oleh Roh Suci, hati mereka diubahkan, lalu mulai bertanya-tanya, mengapa Anda melakukan ini? Ya, apalagi kalau resipien itu memang adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ingat, Anda melakukan ini tanpa berharap reaksi balik, artinya supaya Anda disukai. Tidak, it's automatically akan connect dengan hasilnya. Jadi kalau itu Tuhan lihat kita lakukan, hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menambahkan banyak orang dalam komunitas kita oleh karena joyful sharing. Semoga ini jadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa terapkan di momen-momen setiap hari di mana Anda bisa melihat opportunity untuk melakukannya. Bukan berharap untuk hasil ya. Let alone God will do. Biarlah Tuhan yang melakukannya. Asal kita sudah melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Semoga pelajaran ini akan boleh menolong kami untuk memahami makna sesungguhnya mengapa kehidupan jemaat mula-mula telah mempraktekkannya beberapa tahun, ratusan tahun yang silam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan apabila kami termotivasi untuk melakukan ini, biarlah dengan ketulusan hati kami boleh melakukannya tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena ini adalah tanggung jawab alami yang kami perlu lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk melihat chance, melihat kesempatan di mana Tuhan sebenarnya sudah membuka peluang ini di sekitar kami, hanya kami belum terlalu peka untuk melihat, mempraktikkan joyful sharing yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan apabila ini kami lakukan, biarlah ini boleh tetap setia kami lakukan, sehingga banyak orang akan mulai bertanya-tanya, Allah, siapa yang kami sembah dan kenapa kami melakukan ini
oleh karena Yesus telah menanamkan elemen kasih dalam kehidupan kami secara pribadi. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kami masing-masing dalam aktivitas kami hari ini, rumah tangga kami, anak-anak yang Tuhan titipkan, pekerjaan yang kami tekuni, dan pelayanan di mana kami terlibat, agar kami tetap konsisten untuk melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah namamu, inilah doa kami. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami suka berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.